Dan Nabi kita SAW menyebutkan bahwa iman ada 60 sekian cabang, atau dalam riwayat lain 70 sekian cabang. Dalam riwayat Bukhari 60 sekian cabang. Dalam riwayat Muslim 60 atau 70 sekian cabang. Dalam hadis riwayat Ashabus Sunan 70 sekian cabang. Bid'un wa sab'una syu'bah. Ketika Nabi SAW menyebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. Bid'un dalam bahasa Arab yaitu 3 sampai 10. Ya, antara 3 sampai 10. 63 sampai 69 cabang. A'laha, dan riwayat lain afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya, yang paling utamanya yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan paling rendahnya iman itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi katakan, dan malu itu satu cabang dari keimanan. Di antara ulama ada yang berusaha berijtihad untuk menghimpun, untuk mengumpulkan 60 atau 70 sekian cabang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merinci apa saja cabang-cabang keimanan. Dan keimanan di sini ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Fa kana kullu ma yuhibbuhu Allah yadkhulu fismil iman." Setiap apa yang dicintai oleh Allah masuk ke dalam nama atau kata iman. Dan istilah iman masuk dalam kata iman, yaitu sesuatu yang wajib atau yang sunnah. Semua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dicintai oleh Allah, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat dianjurkan. Di antara ulama yang merinci itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau mengomentari tentang para ulama yang berusaha mengumpulkan rincian cabang-cabang keimanan ini. Beliau katakan walam yattafiq man adda syu'ab ala namqid wahid. Tidak satu kata. Dan beliau merajihkan 60 sekian cabang. Karena itu yang tidak ragu. Karena ketika ada sesuatu yang meragukan, yang diambil yang terkecil. Nah, beliau merajihkan 60 sekian cabang. Kalaupun 70 sekian cabang, maka hal-hal yang masuk ke dalam 60 sekian itu. Maka beliau mengatakan wa aqrabuha ila shawab. Menurut beliau, menurut ijtihad beliau, yang paling dekat kepada kebenaran adalah jalan yang ditempuh oleh Ibnu Hibban. Ya. Kemudian beliau meringkasnya dan menyebutkannya. Kata beliau, anna hadhihi syu'ab tatafarra'u an a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Bahwa cabang-cabang iman ini, cakupan 70 atau 60 sekian menurut beliau, cabang iman ini yaitu terkait dengan amalan hati, amalan lisan, dan amal anggota badan. Yang beliau merinci, amal hati di situ ada 24, amal lisan ada 7, ya. Kemudian amal anggota badan ada 38, menjadi 69. Amal-amal hati 24 perangai, ya. Cabang di situ khisl, itu perangai iman. Karena dalam Al-Quran Allah SWT menyebut sholat sebagai iman. Ketika dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ketika orang-orang Yahudi mengejek, menghina kaum muslimin dengan pemindahan itu, bagaimana dengan sholat yang sebelumnya? Berarti sia-sia kata orang Yahudi. Maka Allah turunkan ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Padahal di sini berbicara tentang sholat. Maka Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian. Sholat Allah sebut sebagai iman. Jadi cabang di sini khislah, yaitu perangai keimanan. Yaitu yang pertama iman, amal-amal hati yang merupakan cabang keimanan. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. A'laha qaul la ilaha illallah. Yang paling tingginya yaitu ucapan la ilaha illallah, baik ucapan lisan atau ucapan hati. La ilaha illallah. Al-imanu billah, iman kepada Allah bidzatihi wa sifatihi wa tauhidihi. Iman tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang ketauhidannya, keesaan Allah. Bi annahu laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Wa i'tiqadi huduts ma dunahu, yakni dan meyakini bahwa selain Allah adalah makhluk
Yang kedua, wal imanu bi malaikatih. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, wal qadari khairi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Beliau dahulukan takdir karena beliau akan merinci yang iman kepada hari akhir. Yang keenam, wal imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, wa yadkhulu fihi mas'alatu al-qabr. Dan masuk ke dalam iman kepada hari akhir ini itu keimanan terhadap kubur, apa yang terjadi dalam kubur itu, tentang pertanyaan kubur, tentang azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, wal ba'ats, kebangkitan, wa nusyur, dihimpunkannya manusia ke padang mahsyar, wal hisab, perhitungan amal, wal mizan, timbangan, was sirat, jembatan yang menuju surga di atas neraka jahanam, wal jannah wan nar, keimanan tentang surga dan neraka. Yang ketujuh, dari amal-amal hati ini mahabbatullah, cinta kepada Allah, wal hubbu wal bughdhu fihi. Yang kedelapan, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Yang kesembilan, wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesepuluh, i'tiqadu ta'zimihi, meyakini agungnya beliau sebagai rasul. Maka masuk ke dalam ini as-salatu alaihi, bersalawat kepada Nabi SAW, wa tiba'u sunnati, dan mengikuti sunnahnya. Kalau kita rinci tentang mengikuti sunnahnya banyak lagi. Maka dicakup dalam i'tiqad, meyakini keagungan beliau, salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Yang ke-11, al-ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa yadkhulu fi, masuk ke dalam ikhlas ini tarku riya, meninggalkan riya dan nifaq, kemunafikan. Yang ke-12, at-taubah, bertaubat kepada Allah. Yang ke-13, al-khauf, takut kepada Allah. Yang ke-14, raja, berharap kepada Allah. Yang ke-15, asyukur, bersyukur. Yang ke-16, al-wafa, memenuhi janji, menepati janji. Yang ke-17, as-sabr, bersabar. Yang ke-18, ar-ridha bil qada, ridha terhadap takdir Allah. Allah menakdirkan, kita berusaha ridha, kita ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Yang ke-19, at-tawakkul, bertawakal kepada, menyerahkan, menggantungkan hati hanya kepada Allah dalam kaitan rezeki kita, kesehatan kita, tentang anak, tentang jodoh, dan kita tawakal, gantungkan hati kepada Allah. Warahmah, ya, kasih sayang, ya, berbelas kasih. Wa tawadhu, sikap rendah hati. Wa yadkhulu fi, masuk ke dalam tawadhu ini tauqirul kabir, menghormati yang tua. Wa rahmatus shaghir, menyayangi yang muda, yang lebih muda. Yang ke-22, tarkul kibr wal ujub, meninggalkan kibr, kesombongan, merasa meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada semisal dzarrah kesombongan. Dan meninggalkan ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Merasa bangga dengan amalnya, merasa lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Wa tarkul hasad wa tarkul hikm, meninggalkan hasad dan dengki, kedengkian. Orang-orang ini saudaranya diberikan nikmat, diberikan kelebihan rizki, dia hilangkan rasa, dia jauhi rasa hasad. Ya, karena orang yang hasad berarti dia tidak menerima takdir Allah, tidak menerima, tidak ridho dengan pembagian Allah Azza wa Jalla. Orang yang hasad maka akan berpulang kepada adab buruknya kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti dia tidak menerima, dia protes kepada Allah. Ya, seakan-akan dia protes kepada Allah. Yang ke-24, wa tarkul ghadab, ya, termasuk amal hati ini yaitu meninggalkan marah. Tentunya marah di sini marah yang yaitu mengikuti hawa nafsu. Karena marah ada yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang-orang kafir. Nabi kita SAW marah kepada para sahabat yang melanggar. Maka kemarahan yang tidak pada tempatnya, kemarahan yang emosional, mengikuti hawa nafsu, meninggalkan kemarahan seperti ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.